luar biasa untuk akselerasi dari semenjak bulan pertama tahun 2024. Jadi kita berharap ya sesuai dengan planning, dan dengan adanya uang publik kita melihat banyak sekali kemudian pihak-pihak lain yang juga mulai membangun di IKN. Ini tentu berharap bisa makin. Terima kasih Pak Bas dan timnya dan semua tim-tim yang luar biasa. Siap. Kalau sudah beberapa kali kesini tentu kita lihat yang tadinya waktu di sini di Sumbu Kebangsaan masih belum ada apa-apa, tadi malam kita lihat sudah kayak boulevard. Ke sumber suara yang walaupun belum rindang tentunya. Kita juga lihat gedung 4 Menko, makanya tadi Pak Menko udah mulai home pimpah mana yang mana itu, dan gedung Kemenku belum dibangun sama Pak PUPR, katanya yang terakhir sebagai sandra. Makasih Ibu sayang. Oke, mentawir. Terima kasih kawan-kawan pers. Tadi Pak Menteri PU menyebutkan mentawir itu kira-kira kalau dari sini 40 menit deh. Itu dananya bukan APBN kecuali jalannya dan embungnya juga. Seluruh dananya 330-an miliar, dana dari PU-nya 140-an miliar, sisanya partisipasi dunia usaha. Jadi konsepnya public private partnership, tetapi kita terima barangnya, jadi bangunannya. Produksi bibitnya 16 juta tanaman per tahun, kemarin sudah dihasilkan 6 juta lebih, sudah terdistribusi hampir 4 juta. Sekarang Kementerian LHK tugasnya menopang PUPR dan otorita. Kita sekarang sedang menanam terus-menerus. Konsepnya adalah mengembalikan hutan tropis Kalimantan, tetapi sambil mengangkat kembali ekosistem dengan burung-burung sehingga ada pohon buah-buahan juga. Kemudian juga tadi Pak JA tanya ada tanaman hias, ada banyak juga, macam-macam, ada tabebuya, semacam-macam. Jadi saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Bapak sekalian, kita ingat Pak almarhum Doni Monardo dari PPAD, Persatuan Pensiunan Angkatan Darat. Beliau mendedikasikan 48.000 tanaman di IKN ini, free of charge. Ya, jadi beliau membawa ke sini dengan konvoi truk dan menempatkan pekebunnya. Berapa Pak Danis pekebunnya dari PPAD yang bukan apa yang rawat itu dikirim berapa? 30 orang dikirim ke sini untuk merawat itu. Sekarang masih ada sisa berapa yang belum kita tanam? 8.000 yang belum kita tanam. Jadi Pak Doni Monardo sudah memberikan kontribusinya pada kita semua. Oh, status tanah. Gitu. Jadi dengan regulasi-regulasi yang baru, PP yang sudah diperbaiki, kemudian dengan Perpres, semua status tanah, makanya sekarang yang sudah groundbreaking itu mempunyai PKS dan sudah ke notarial. Jadi semuanya sudah, tinggal sekarang untuk ngurus HGB-nya, yang ngurus bukan investornya tapi OIKN. Jadi kita OIKN yang akan ngurus HGB-nya dalam 11 hari nanti akan, kalau enggak itu ada yang tanggung jawab Pak Waka. Jadi sudah menurut beliau paling lama 11 hari HGB akan keluar dan mereka memberi kuasa kepada OIKN untuk mengurus HGB-nya. Nanti groundbreaking yang nanti sudah langsung PKS dan notarial. Jadi sekarang sudah lebih dipermudah, lebih cepat untuk mereka segera menginvestasi. Kemarin sudah saya kumpulkan dari 472 LOI, ternyata yang layak sebagai investor hanya 220. Yang lainnya itu kontraktor, konsultan, supplier. Saya minta dijawab untuk kami tidak untuk memprioritaskan investor. Dari 220, yang 45 sudah groundbreaking, yang lainnya ada 60 yang sedang proses, kami sudah undang. Begitu kita undang, mereka ada
sekitar 6 yang sudah tanda tangan juga akan selesai, dan mudah-mudahan dengan percepatan ini, permudahan ini mereka akan lebih cepat berinvestasi. Kita bisa bayangkan kalau 60 itu sudah gerak lagi, sudah begitu ramai. Oh, kesehatan, kalau Bapak Ibu tadi kalau sebelum belok ke sini ada rumah sakit, itu rumah sakit Menteri Kesehatan yang boleh bangun. Jangan makan gula banyak-banyak. Bapak Ibu, menteri-menteri di sini ada yang umurnya udah 70 tahun ke atas. Salah rata-rata usia manusia Indonesia itu 72. Nah, yang perlu diketahui adalah salah satu penyebab kenapa orang tuh meninggalnya muda itu karena kualitas udara. Jadi kalau yang punya handphone dicek kualitas udaranya di sini 6, Jakarta 100, ya 160 kadang-kadang. Hari ini 100 tadi aku lihat Pak. Nah itu kota-kota Eropa yang bersih-bersih itu Paris 20-an, Vienna 20-an, Oslo aja yang paling bersih itu masih di atas 10. Jadi Bapak Ibu, kenapa Pak Luhut, Pak Yasona senang datang ke sini? Karena mereka tahu kalau mereka datang ke sini usia pasti nambah minimal 10 tahun. Nah, gitu kan. Jadi wartawan-wartawan di sini yang pengen usia panjang, cepet-cepetlah pindah ke sini, ngikutin menteri-menterinya udah tua-tua mau pindah ke sini semua. Supaya sehat selalu. Terima kasih Pak. Kamu tuh kamu tuh nyinggung kepala bin. Baru deh saya peringatan saya tadi. Tidak hanya udaranya, air minumnya saya sudah programkan targetnya lebih baik dari air minum kemasan, botol kemasan, dan bisa langsung. Sekarang saya belum merekomendasi karena baru dicek oleh Sukovindo, sudah dicek oleh Balai Teknik Air Minum di PU, sudah saya minum, tapi yang untuk publik akan diumumkan oleh tulang empu opung. Ya, IKN ini saya pikir banyak yang pesimis ya, waktu-waktu yang lalu, tapi sekarang yang kita lihat saya kira ya pencapaian luar biasa, dan saya pikir tim itu saya kira sudah bisa kita lihat hasilnya. Jadi saya pikir bangga lah lihat ibu kota kita buatan Indonesia dengan dana Indonesia, bukan tinggalan penjajah kalau saya boleh katakan. Jadi sudah ada, saya kira desainnya sangat bagus, pekerjaannya juga saya pikir kualitasnya. Terima kasih. Katanya merokok yang sehat, ini gomong. Pagi, outlet. Pak Menkes, ulangi ulangannya saya. Kultum pagi. Pagi, Pak. Pak Menkes, ulangi dulu. ASN belum ASN. Ini sekarang baru ada perpres yang mengatur tentang Satgas
percepatan investasi dan dia pakai baju dulu. Kembali posisi sana kan. Kembali posisi sana. Mbak di sana. Mbak Gani aja jangan. Iya dong, apa? Ini gue megangin ini kok. Sini. Tadi. Copot aja dulu. Karena ini adalah jalur utama. Nanti kita sudah mulai bulan September, Oktober itu sudah mulai masuk sebagian dari investasi luar negeri. Dan saya pikir ini ke depan insya Allah akan berjalan dengan rencana dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Satu aja yang saya sampaikan menyangkut dengan peraturan pemerintah tentang financial center itu di IKN sudah ada dengan insentif yang diberikan oleh Ibu Menkyu sama dengan labuan di Malaysia dan di Singapura. Itu aja. Kalian tadi ngomong apa kan? Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Oh ya, tentang investasi asing. Kami laporkan sedikit dari 60 tadi yang saya bilang sudah masuk ini. Kemarin waktu kita kemukan yang ada Sojitsu bahasa Jepangnya katanya, dan Samsung sudah akan melakukan investasi di IKN ini. Mereka sedang mempelajari lokasi lahannya. Untuk hunian ASN kita membangun 47 tower untuk kapasitas berapa Danis? 3.000 unit hunian. Satu hunian bisa 3 kamar karena luasannya 98 meter persegi. Tergantung itu untuk keluarga atau untuk jomblo. Jomblo itu 3 kamar, jadi masing-masing 1 kamar. Itu saya kira bagus. Ya. Kalau untuk yang anak muda, saya bilang, if I were you, saya akan segera pindah. Mungkin. Ini bukan promosi, tapi karena memang saya sejak awal jadi sekolah maupun kerja, itu saya di Palembang, di Papua, di NTT, di Kalimantan Tengah. Ya. Ini the best. Ya. Saya sekarang masih muda, gitu ya. Masih tetap muda. Jadi cuma mereka saja katanya yang sudah tua, mereka tua itu. Jadi sampai dengan Agustus ini selesai 12 tower. Ya, nanti akan September, Oktober, November selesai Desember. Itulah Pak Menpan RB merencanakan pemindahan ASN ini secara bertahap. Saya juga belum tahu gimana tuh tahapannya, inilah Pak Menpan RB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden, para Menko, Bapak sekalian kami hormati, kami hanya mendapatkan tugas bagaimana pemindahan ASN. Awalnya adalah ada menteri dulu yang pindah dan ada menteri yang masih stay di Jakarta. Tapi kemudian diputuskan seluruh kementerian pindah ke IKN. Seluruh kementerian. Tentu dengan deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan secara minimal. Jadi belum seluruh deputi dan belum seluruh asdep pindah ke IKN. Kami atas saran dari Bapak Presiden telah melakukan rapat secara detail dengan para sekjen di Kementerian Lembaga. Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentu ini kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari hunian yang disiapkan, insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower. Sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN. Kami juga telah membuat skenario, tadinya kalau sharing berapa, kalau tidak sharing di bulan Oktober akan bisa pindah 3.200-an ASN. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an. Tapi atas saran Bapak Presiden di dalam ratas terbaru, bagi mereka yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemen, supaya ada fokus dari seluruh ASN yang akan pindah ke IKN ini.
Sehingga dengan demikian jangan khawatir teman-teman yang muda yang akan pindah, mereka tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putri. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Esen yang tertulis pertama yang masuk ke kami, bagaimana saya kalau TK akan sekolah di mana, SD, SMP, itu dan waktu kakak setelah disampaikan akan segera dibuat sekolah di bawah. Ini lagi nunggu presiden. Yang paling akhir, udah di blocking buat doorstop bang, jadi kami semua handheld. 600.000, ada 60.000 formasi untuk IKN. Dengan seleksi amat sangat ketat dengan talenta digital multitasking. Nggak bisa atas bang, saran nggak Bapak bisa. Presiden, sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap putra-putri Kalimantan. Oh ya, kami akan geser. Oleh Menko Marves. Kota pertama 2025, 70% saja bisa pindah, itu sudah capaian yang sangat luar biasa. Karena pindah orang tidak gampang. Ya. Jadi kalau sambil selesai kita pindahkan, pasti mudah-mudahan bisa kita lakukan. Bapak ada komentar? Oh. Oke, nanti siang beliau akan groundbreaking Istana Wakil Presiden. Oke, jam 11. Di puncak bukit. Supaya jadi tambah 10 tahun. Mungkin Pak Kapolri tentang keamanan di sini, Bos. Bisa, Pak? Terima kasih Pak Basuki telah menyampaikan terkait dengan kegiatan keamanan. Polri saat ini menggelar operasi daerah dan operasi terpusat, operasi daerah dan operasi makam tingkat daerah. Nah, tugasnya untuk mengawal proses pembangunan yang ada agar semuanya tepat waktu, termasuk juga konflik-konflik yang mungkin muncul, kita bantu untuk
memediasi atau menyelesaikan sehingga permasalahan bisa selesai dan prosesnya juga tidak mengganggu pembangunan yang ada. Kemudian untuk operasi makam tingkat pusat ini untuk membantu terkait dengan adanya kegiatan pengiriman logistik dari beberapa wilayah yang tentunya kita harapkan juga bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan yang saat ini sedang bekerja keras di IKN, sehingga tentunya seluruh rangkaian yang dibutuhkan terkait dengan Polri, maka Polri hadir termasuk kegiatan di sini pun saat ini kita sedang bangun Polres, namun di sisi lain anggota kami juga sudah setiap hari standby di sini. Dan tentunya tadi sudah disampaikan ada tower yang sudah disiapkan dan segera akan kita isi begitu nanti diperintahkan oleh Bapak Menpan untuk mengisi. Namun yang jelas personel-personel sudah kita siapkan, sudah kita rekrut dan kita siap melaksanakan pengamanan, menggeser personel yang harus disiapkan di sini sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Kami laporkan juga bahwa yang kita bangun tidak hanya KIPP. Kita, kalau Ibu dari Bapak dari Balikpapan itu ada Sepaku. Dulu memang sepi, tapi sekarang sudah sangat padat dan merapat di jalan. Kita akan menata Sepaku dimulai dengan konsultasi publik. Jadi dibalik, bukan didesain dulu yang dipakai, tapi konsultasi publik dulu dan 5 kali diskusi dengan masyarakat. Mereka sangat menunggu desain perencanaan untuk Mas izin mas, media mas izin mas. Tony lu buka pintu. Dia pakai geleng kita. Lu buka pintu tuh. Cepat ya. Terima kasih Bapak sekalian atas Mas izin mas. kurang lebihnya dari maaf apabila kami dari salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maju-maju, jangan mundur lagi. Oke, di tempat saja ya. Iya. Mobil mundur. Boleh mundur lagi. Sebentar lagi. Sebentar, dari sini saja. Itu sudah diarahkan mas. Nanti dulu. Pak Presiden minta semakin jadi 60. Dilihat kondisinya. Enggak, ini nanti kalau
basah dan bagus jadi embung CKW. MBA. Iya, PS. Ini luasnya 8 hektar dengan kapasitas 66.000 meter kubik. Fungsinya adalah untuk konservasi air, karena memang semua runoff kita tampung di embung-embung seperti yang Pak Renhan sampaikan. Kita harus mengantisipasi bencana kebakaran di sini. Ini salah satu sumber air untuk mengatasi itu, Bapak. Jadi, dengan makin banyak embung, mudah-mudahan microclimate-nya pun akan berubah. Termasuk nanam-nanam. Ini Pak almarhum Pak Doni Munardo mendedikasikan dari PPAD 48.000 tanaman dari Cibubur dan dari Ambon. Pohon. Free of charge semuanya. Dan dengan jariahnya Pak, jariahnya cairahnya mudah-mudahan. Ini tadi angsa ini susah sekali ke sini Pak, tapi nggak tahu ada Pak Prabowo ini angkanya baru dilepas terus Pak. Oh, angsanya menuju ke sini. Dikejar-kejar sama kayak itu dari bebek sama angsa aja nggak bisa tuh, saking ke luar negeri. Bu Retno tuh bebek sama angsa aja nggak bisa bedain. Mungkin Pak Presiden tadi semua sudah unek-uneknya sudah dikeluarkan semua dari Bapak Ibu Menteri Pak. Bahwasanya memang ikannya harus dilanjutkan. Bahwasanya bukan sudah dari itu belum nih ikannya apa Pak? Ini kita sudah tabur ikan gabus dan ikan nila. Angsa Pak. Angsa layarnya panjang gitu loh Pak. Layarnya panjang dan benangnya. Tunggu remote Mas. Itu jangan air produk. Katanya kemarin dilepas. Iya, buaya kecil juga. Pak Basuki buaya darat. Ini ada banyak buaya. Banyak di Kalimantan. Itu kita bikin jembatan itu 6 meter. Buayanya besar-besar. Iya, buayanya 6 meter. Gede, krokodil. Jembatan Pulau Alligator. Bukan buaya darat, bukan. Buaya darat banyak di Jakarta. Sungai dari sungai. Kalau di sana kan sungai sama laut nyampur. Muara, teluk. Bapak bicara udara bagus aja Pak. Udara 6 ini Pak. Tadi udah dicek air quality index-nya 6. Air quality index. Semua tadi kota-kota mana yang disebut sama Pak Budi tadi? Singapura, Paris, Singapura, Austria. Sydney. Kalau ini Singapura berapa Singapura? 53. Dia udah kotor ya. Paris. Oh, Paris 30 tadi Pak. Oslo yang paling bagus 22. Di sini 6. Jadi udara bersih. Pak Wapres di sini nanti wah Jadi awet muda Pak. Udara seger. Jadi 100 tahun. 100 tahun Pak. iya. Katanya minimal 125. Minimal 125. Waduh, ini enak Pak. Pak Menteri boleh ada di sekitar Bapak Presiden biar lengkap. Bapak Ibu Menteri berkenan ada di sekitar Sama kalinya Pak, Bapak mengajak semua menteri menuju ke Istana Kepresidenan IKN Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan.
Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik berarti. Soal persiapan nanti atas 100 kotor Pak. 150. Sidang kabinet paripurna perdana Pak, mungkin ada tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam sidang nanti Pak. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira. Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak, ada lagi selain sidang? Ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres, akan di groundbreaking oleh Pak Wapres. Ya. Kemarin malam juga sempat makan malam ya Pak ya, bersama dengan Menteri. Iya. Tadi malam. Pak, ini mau saya ada pesan untuk investor Pak, acara hari ini. Pesan untuk investor. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya. Kepres pemindahan ibu kota. Nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh, jadi jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo izin Pak sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan.
Artinya selain lantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Terima kasih Bapak. Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha. Itu. Investor dalam negeri Pak ya, dalam negeri Pak. Di Pona, teman-teman di Pona. Kan ada kutipan. Ini mic-nya banyak banget. Di Pona.